Selamat berjumpa dengan saya Dudit. Seperti video yang ini dan yang ini juga, ketika kita membuka file di Audacity, maka di kiri atas akan ada keterangan seperti itu. Nah, untuk episode kali ini, saya ingin bicara mengenai resolusi atau bit depth. Metode PCM itu ada 3 tahap: sampling, quantizing, dan encoding. Nah, setelah file itu disampling, maka masuk ke tahap berikutnya, yaitu quantizing, atau di dalam bahasa Indonesia menjadi kuantisasi. Sinyal analog ini frekuensinya 2 Hz. Bila disampling dengan rate 4 Hz, maka akan didapat data yang seperti ini. Bila sampling rate-nya 8 Hz, maka datanya menjadi seperti ini. Bila sampling rate-nya 16 Hz, maka kita akan mendapatkan data yang makin detail. Semakin sering rate-nya, maka data itu juga akan menjadi semakin detail. Bit depth itu soal sumbu yang vertikal itu. Sehingga sumbu yang vertikal itu akan menentukan berapa level untuk mengcover amplitudenya. Bisa sempit, bisa lebar, bisa juga lebar sekali dan rapat. Quantization atau kuantisasi adalah proses penyesuaian dengan level tadi. Level dari sumbu vertikal tadi. Data yang didapat dari hasil sampling itu kemudian disesuaikan dengan level sumbu vertikalnya. Ketika bebek ini didigitalisasi, maka akan disesuaikan dengan pixelnya gitu. Nah, kemudian kan jadi seperti itu gitu. Ya nggak persis banget ya, tapi kan kalau dikecilin gini kan, nah sudah kayak bebek kan. Ini bebek digital ya. Kalau digoreng jadi bebek goreng digital. Yang digital yang mana ya? Bebeknya apa gorengnya ya? Jadi kuantisasi itu seperti itu ya. Kalau gambar itu langsung diterapkan di pixelnya ya. Nah, ini yang kemudian menentukan resolusi. Berapa pixel kali berapa pixel gitu. Itu sumbu yang vertikal dan horizontalnya. Tapi kalau untuk suara, resolusi adalah soal kuantisasi ini. Adalah soal penyesuaian dengan levelnya. Nah, ini adalah contoh bila kita memiliki sinyal dengan frekuensi 2 Hz, kemudian sampling rate-nya 32 Hz, lalu kuantisasinya adalah 3 bit. Nah, 3 bit ini berarti levelnya itu berjumlah 2 pangkat 3. Sehingga 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Jadi 4 di bawah sumbu dan 4 dari sumbu. Dihitung dari sumbu, maka hasil samplingnya ini kemudian disesuaikan dengan level kuantisasi dan hasilnya jadi seperti itu. Nah, sekarang kalau kasus yang lain, misalnya dengan amplitudo yang selebar itu dengan bit depth yang 3 bit tadi, sebetulnya nggak bisa begini ya, gambarnya itu nggak bisa real gitu. Sebetulnya agak sulit untuk menggambar bit depth, tapi ini untuk ilustrasi saja ya. Jadi misalnya sinyalnya segede itu amplitudonya dengan frekuensi yang sama, frekuensinya 2 Hz, sampling rate 32 Hz dengan bit depth yang tadi 3 bit. Maka hasil samplingnya yang seperti ini itu bila diterapkan atau dikuantisasi, maka hasilnya menjadi seperti itu. Karena disesuaikan dengan level yang ada di sumbu vertikal. Nah, jadinya seperti itu, terpotong. Kalau bit depth-nya lebih banyak atau lebih gede gitu ya, misalnya ini 4 bit gitu ya.
Sebetulnya ya enggak begitu juga sih 4 bit, tapi ini hanya untuk ilustrasi ya. Kalau bit depth-nya 4 bit itu berarti levelnya ada 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16 level. 8 di bawah sumbu horizontal dan 8 mulai dari sumbu. Maka samplingnya ketika disesuaikan dengan level bit depth-nya, hasilnya menjadi seperti itu. Nah, sinyalnya lebih utuh gitu ya. Bila dibandingkan dengan aslinya itu nggak jauh beda gitu. Bagi teman-teman yang belum paham mengapa bit depth 3 bit itu dapat 8 level dan angka 8 itu didapat dari 2 pangkat 3, atau yang 4 bit terdapat 16 level dan angka 16 itu didapat dari 2 pangkat 4, itu gini ceritanya. Tapi bagi yang sudah paham silakan di skip aja bagian ini. Pada dasarnya unit data terkecil dalam bahasa komputer itu seperti saklar yang hanya ada 2 pilihan, on atau off, ya atau tidak. Seperti perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah itu, hidup atau mati gitu. Tapi bisa juga kemudian dimaknai dengan tinggi rendah, siang malam, benar salah, atas bawah, kayak oposisi binernya Levi Strauss itu. Enggak ada hubungannya sama Levi Strauss. Tapi emang gitu sih teman-teman. Ini yang dinamai sistem biner, the power of 2 atau basis 2. Nah, sistem biner ini hanya terdiri dari 2 angka, 1 dan 0. Nah, inilah yang disebut dengan istilah bit, kepanjangan dari binary digit. Tulisannya itu gini apa gini ya? Atau malah gini. Nah, mengapa menggunakan bilangan basis 2 bukan yang basis 10? Maksudnya basis 10 itu yang isinya angkanya 0 sampai 9 itu loh. Seperti yang kalau kita gunakan sehari-hari gitu. Nah, yang jelas ini ada kaitannya dengan sejarah komputer. Pertama, karena dalam memproses data digunakan komponen elektronik yang bernama transistor. Nah, transistor itu yang kecil itu cuma dapat menerima 2 perintah, mati atau hidup. Nah, yang kedua, soal transfer data lewat kabel. Kabel itu akan mudah menjadi medium bila datanya cuma single. Jadi datanya ya cuma berisi mati, hidup, on, off gitu yang dilewatkan kabel. Karena yang dibutuhkan transistor itu kan ya cuma perintah disuruh hidup atau disuruh mati gitu. Jadi perintah yang dilewatkan kabel penghubung itu isinya ya kalau nggak mati ya hidup. Cuma itu aja gitu. Kalau berisi angka yang banyak pasti jadi rumit banget dan agak jelimet gitu ya. Tapi mungkin kalau 10 atau 20 tahun ke depan mungkin bisa ganti gitu. Kalau melihat sekarang artificial intelligence atau AI itu mulai berkembang ya. Nah, jadi begini. Sistem biner itu kan 0 dan 1. Hidup mati. Siang malam gitu. Bisa dianggap juga misalnya hitam putih gitu. Kalau nggak hitam ya putih gitu. AI itu pemrograman yang ada di tengah-tengah antara hitam dan putih. Karena di tengah-tengah antara hitam dan putih masih ada abu-abu. Sementara antara hitam dan putih abu-abunya itu seberapa gitu. Dan inilah yang dimainkan di AI. Berarti kan sebetulnya sudah lebih dari 2 gitu. Jadi mungkin 10 atau 20 tahun ke depan biner ini bisa ganti gitu. Jadi mungkin di masa depan kabel itu bisa dilewatin data yang bisa miliaran gitu ya. Atau triliunan dengan angka 0 sampai 9 gitu. Tapi kalau sampai saat ini sih masih kayak gini. Gitu kira-kira teman-teman. Kita balik ke soal sistem biner ya. 1 bit hanya bisa merepresentasikan 2 nilai yang berbeda. Ya cuma 0 dan 1.
cuma mati dan hidup, on dan off. Nah, kalau bit ini digabungkan, sebetulnya bukan digabungkan juga sih, tapi diapain ya, dikelompokkan mungkin. Tapi nggak pas juga sih kalau dikelompokkan, dibikin grup gitulah, atau slot atau jalur gitu ya. Misalnya satu grup berisi 2 bit atau 3 bit atau 4 bit atau 5 bit dan seterusnya gitu. Maka akan dapat merepresentasikan nilai yang lebih gede gitu. Kalau 1 bit itu kan cuma bisa mewakili 2 pernyataan atau dua perintah gitu ya. Ya atau tidak. Kalau nggak 0 ya 1 gitu ya, cuma 2 gitu. Maka kalau 2 bit dapat 4 pernyataan, itu karena kombinasinya bisa 00, 01, 10 dan 11. Nah, kan 4. Kalau 3 bit bisa 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. Nah, kalau 4 bit antara 0000 hingga 1111 ada 16 kemungkinan. Ini nggak perlu saya sebutin banyak ya soalnya. Nah, kalau 5 bit bisa 32 macam nilai. Nah, kira-kira begitulah. Dan seterusnya itu kayak gitu itu. Teman-teman bisa lihat di situ penambahannya itu eksponensial. Didasarkan pada pangkat dari 2. 1 bit itu 2 nilai. Itu 2 pangkat 1 kan. Nah, kalau 2 bit bisa 4. Nilai itu didapat dari 2 pangkat 2. Kalau 3 bit itu 8 dari 2 pangkat 3. Kalau 4 bit ya dari 2 pangkat 4. Kan 16 gitu. Kalau 5 bit itu 2 pangkat 5 dan seterusnya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat juga penambahannya cukup cepat. Di sini N adalah jumlah bit yang digunakan. Penambahannya bisa 2 kali gitu. Bisa dilihat di situ misalnya 8 bit, kuantisasinya bisa 256 level. 16 bit mendapat 65.536 level. Untuk 24 bit itu bisa mewakili 16.777.216 level. Sedangkan audio dengan resolusi 32 bit berarti terdapat 4.964.967.296 level kuantisasi. Oh, banyak banget tuh. Tapi sayangnya ini level ya. Kalau RP gitu asik pasti. Tapi lalu apa bedanya 8 bit dengan 16 bit? Kalau dengan 24 bit. Nah, kalau 32 bit bagaimana? Nah, yang jelas bit depth ini akan berkaitan dengan dynamic range. Nah, mengenai hal ini akan saya bahas di seri selanjutnya. Jika teman-teman suka video ini, tolong subscribe dan like. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.